Kembali lagi di channel Mas Hud. Oke, kali ini saya akan mengajarkan untuk membuat program yang berguna untuk memindahkan data. Jadi di dalam PLC kita bisa mengolah data-data yang dimana sering saya jumpai perlu untuk proses pemindahan data dari semisal memori 1 ke memori 2, lalu ke 2 ke 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi akan saya buatkan program bagaimana caranya memindah data. Entah itu data dari internal maupun eksternal. Oke. Langsung kita buat projectnya. Tapi di sini nanti saya akan buat yang data dari internal program. Kita buat tombol start stop seperti biasa. Untuk status runningnya S0 kita buat S1 0W 0.00, kita tulis W0 juga bisa. Ini running, menandakan proses kerja tersebut telah bekerja. W0.00. Oke. Lalu memindahkan data dari data 1 ke data 2. Jadi data 1 ini saya buat dari settingan internal program. Dan data 2-nya itu adalah wadah data di mana terletak pada memori D. Jadi kan di sebelumnya saya mengajarkan memori CIO, input output. Lalu ada memori timer, memori counter. Ada lagi memori internal W. Lalu ada clock pulse bit. Ada kontak-kontak khusus tersebut. Lalu ada lagi ini memori D yang berguna untuk menyimpan data numerik. Jadi seperti itu sederhananya. Jadi kita buat tombol alamat 2 untuk moving data. Jadi tombol 2 ditekan ini nanti berfungsi untuk memindahkan data dari data 1 ke data 2. Cara menulis instruksinya bagaimana? Kita tulis kita ketik I seperti membuat instruksi biasanya. Untuk kodenya itu move. Untuk yang pertama spasi dan 100. Ini semisal nilai yang ingin saya move adalah sebanyak 100. Nah, kenapa saya pakai simbol dan di sini? Simbol dan di CX Programmer itu menandakan data desimal. Di sebelumnya kan seperti timer, counter, itu saya menggunakan data hexa karena instruksi tersebut membacanya hexa. Tapi di sini kita bisa menggunakan data desimal. Untuk pengertian hexa sama desimal sendiri bisa saya jelaskan di video-video saya selanjutnya saja, karena mungkin di sini nanti terlalu panjang. Oke, lanjut. Kita buat D0. Ini untuk wadah memorinya, berarti untuk data tersebut akan dipindahkan ke memori D0. Data 2. Untuk yang data internal ini tidak bisa dilabeli, ini saya anggap data pertama. Kita melabelinya tidak di sini. Oke. Lalu untuk data reset data. Jadi setelah dipindah kita bisa meresetnya juga. Bagaimana caranya? Kita moving nilai nominal 0 ke data 2 atau D0. Kita gunakan tombol lagi reset data. Tombol 03 untuk reset data, instruksi move, spasi, dan 0. Kita reset kan ibaratnya ke 0 ya, ke D0. Jadi seperti ini. Ini untuk memindahkan data 100, ini untuk memindahkan data 0 atau mereset. Oke.
Untuk menamainya ini loh, kalau takut apa ya, tidak bisa membedakan, bisa kita namai ke ALT enter. Nah, keluar seperti ini. Kita bisa namai ini untuk data internal. Nah, tertulisnya tidak di sini tapi di sini. Ini pun juga ALT enter. Reset data. Jadi seperti ini. Tulisannya seperti ini. Ini ibaratnya label atau bisa dibilang caption juga. Karena terkadang semisal yang pernah saya temui, kalau program itu sudah panjang dan banyak beratusan steps, ribuan step, semisal ada revisi atau ada penambahan, pengurangan, perubahan, itu bisa ditandai seperti ini sebagai pengingat semisal ada perubahan di kemudian hari. Bisa ditulis seperti ini untuk memudahkan si programmer mengingat data-data revisi-revisi tersebut. Ini untuk sekilas pengetahuan aja. Jadi seperti ini ya untuk proses memindahkan data dan mereset data. Kita bisa simulasikan. Oke. Sebelum W0 ini aktif atau sebelum running, ini kita tekan tidak bisa ya. Data 2 ini tetap 0. Kita harus running terlebih dahulu. Nah, kalau sudah running kita bisa. Ketika saya tekan nanti, D0 akan terisi data 100. Nah, seperti ini. Jadi, cara membacanya itu ketika sinyal masuk, instruksi move akan memindahkan data pertama ke data kedua. Data pertama ini, data kedua ini. Jadi prinsipnya seperti itu saja. Memindahkan data pertama ke data kedua. Cara membacanya seperti itu. Kita reset. Ini memindahkan data pertama ke data kedua. Data pertamanya 0. Dan nanti dia akan 0. Nah, seperti ini. Kita pindah. Ya, kita reset. Kita pindah. Dia pindah. Ketika sinyal hilang tidak masalah karena sudah dipindahkan. Lalu kita reset. Seperti itu. Kalau semisal ingin membaca-baca secara lengkap instruksi-instruksi sejenis move ini, bisa kalian lihat di yang detail kemarin. Detail seperti ini ya. Lalu ke instruction help. Nah, ini ada macam-macam, bisa kalian baca-baca untuk selanjutnya. Tapi di sini saya akan mengajarkan yang dasar saja. Yang paling mudah dipahami. Oke, kita reset. Nah, untuk di sini ketika kita stop pun, data kan masih 0 tadi. Semisal kita posisi diisi datanya 100. Datanya 100. Oke, tidak kita reset, tapi ini kita stop. Datanya ini tidak akan kembali ke 0. Nah, tetap 100 karena tidak ada yang move data 0 ke data 2. Oke, seperti itu. Cara meresetnya pun kita harus mengaktifkan ini terlebih dahulu. Baru kita reset. Lalu kita stop. Seperti itu. Oke, cukup itu video tutorial untuk memindahkan data menggunakan instruction move. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau semisal ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan atau juga bisa DM Instagram saya yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.